Kemudian Bapak sekalian, ini rencana ke depan yang akan kita laksanakan, pelatihan ini yang selama ini kita dengan BKI, kita akan latih nanti dengan kurikulum dari teman-teman Kemenhub supaya kita lebih kaya pengetahuannya. Kita punya kualifikasi Marine Inspector dari Kemenhub plus keahlian kita di kapal perikanan, yaitu tadi layak tangkap sama layak simpan. Kemudian juga Bapak sekalian, ini sekaligus untuk sinergi antara Kemenhub dengan kita, bahwa selama masih penugasan dari AIMO ini ke Kemenhub, mau tidak mau kita tetap harus melaporkan kegiatan terkait dengan pengaturan kapal perikanan yang ada di KKP pada Kemenhub. Lanjut. Waktunya 5 menit lagi, kan? Siap. Terus. Kemudian Bapak sekalian ini terkait dengan P2KP, jadi P2KP ini mungkin Bapak sekalian ada permasalahan di daerah, jadi P2KP ini memang sejak 31 Desember 2022 ini sudah berlaku ketentuan yang ada di dalam Permen 33, ya, terutama di teman-teman provinsi. Apabila belum punya P2KP dan kapal sudah dibangun, maka ketentuan terkait denda ini akan berlaku. Mekanismenya ada, lanjut. Terus, ini Bapak sekalian terus. Jadi ini mekanisme terkait dengan denda. Jadi denda itu akan dikenakan 10% dari nilai kapal. Kalau modifikasi akan dikenakan 5%. Jadi P2KP ini sama dengan IMB. Apabila kapal dibangun duluan atau rumah dibangun duluan baru ngurus IMB, maka itu akan dikenakan denda. Seperti itu. Nanti kita diskusi. Terus, kemudian terkait dengan pendaftaran, Bapak sekalian, saya mohon bahwa teman-teman provinsi, ini baru ada 14 provinsi yang sudah mengimplementasikan terkait dengan buka kapal perikanan atau pendaftaran kapal perikanan. Nanti tahun ini untuk seluruh provinsi yang Indonesia ini harus sudah melaksanakan terkait dengan pendaftaran kapal perikanan, terutama di atas 5 gross ton sampai dengan 30. Ya, kendalanya apa? Nanti kita diskusikan. Sistem sudah ada, kemudian tim saya sudah ada, tinggal bagaimana implementasi di tempat Bapak Ibu. Lanjut. Terus langsung ke alat tangkap saja. Terus ya. Sebentar, ini satu sebelumnya. Jadi Bapak sekalian, ini salah satu pengembangan dari kapal perikanan. Jadi kami sudah mencoba untuk kapal perikanan bertenaga surya. Kemarin kami coba di Marunda. Ini memang belum optimal karena kecepatannya baru 8 knot, kemudian freezernya itu ada baru 100 liter, ya. Ini sangat murah sekali dengan kira-kira biaya 200 juta. Ya, nanti kita kalau ada inovasi dari Bapak sekalian, terutama dari teman-teman BPPI, kita akan lakukan pengembangan terkait dengan masalah kapal bertenaga surya, karena ini menjadi salah satu komitmen dari pemerintah Indonesia dalam G20. Terus alat penangkap ikan ini yang banyak ditanyakan kemarin. Jadi Bapak sekalian, kita akan lakukan revisi Permen 18. Pere-pere, bale-bale yang menangkap telur ikan terbang, ya. Kemudian pancing tonda untuk di atas 30 gross ton, jaring tarik berkantong, kemudian jaring elah ikan, ini akan kita revisi. Ada beberapa yang akan kita revisi untuk bisa mengakomodir apa yang sudah ada di lapangan, termasuk dari teman-teman Sumatera Utara terkait dengan teri dan lain-lain. Terus kemudian Bapak sekalian, saya sampaikan sedikit bahwa untuk alat penangkap ikan tahun 2023 ini ada bantuan pemerintah sebanyak 15.000 paket. Ya, mungkin kita akan fokuskan pada 60 lokasi kampung nelayan maju. Ya, kalau masih ada sisa mungkin bisa ke tempat yang lain. Yang kedua, mesin kapal perikanan ada 1.100. Ini kalau nanti PNBP-nya kita bisa dapat sesuai dengan target, ya, maka kita akan bisa mengadakan 15.000 alat tangkap dan 1.100 mesin. Itu yang akan nantinya di tahun 2023 akan kita bagikan kepada nelayan.
Kemudian Bapak sekalian, satu lagi terkait dengan sertifikasi awak kapal perikanan. Jadi awak kapal perikanan ini sertifikasinya ada di KKP. Nanti sampai saat ini di dalam Permen 33 penerbitan sertifikasi ada di Direktorat KAPI. Ya, Ankapin, Atkapin. Nanti setelah itu kira-kira tahun depan ini akan dialihkan ke BRSDMKP. Untuk BST nanti akan dilaksanakan oleh teman-teman diklat dan penerbitannya dari dari KAPI. Kemudian yang kedua ada terkait dengan buku pelaut. Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ada teman-teman ABK yang mau ngurus buku pelaut, kami akan layani. Sistem sudah ada, bukunya sudah ada, nantinya kita bisa layani terkait dengan penerbitan buku pelaut. Ini sudah ada permintaan dari Pantura terkait dengan buku pelaut. Dan satu yang hal yang penting adalah gratis, Bapak Ibu sekalian. Petugas akan ke sana untuk menerbitkan buku pelaut merah yang selama ini terbit oleh teman-teman perhubungan laut. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Nah, kita diskusi terkait dengan kapal, alat tangkap, awak dan juga mesin yang mungkin dibutuhkan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ses. Kita kasih aplaus dulu. Kurang kencang. Mantap. Karena ini sesi siang adalah sesi yang berat ini, Bu Direktur. Ya, karena umumnya baru makan, jadi mata sudah mulai senat-senut. Nah, oleh karenanya untuk adrenalinnya bisa ditingkatkan, harus banyak bergerak. Izin Ibu, tadi Pak Direktur Kapal Perikanan sudah menyampaikan sekaligus melaporkan ke Ibu bahwa PNBP yang Ibu kelola tidak mungkin ada kalau tidak ada kapalnya, Bu. Namun demikian tadi secara sepintas kita sudah mendapati begitu banyaknya permasalahan. Mulai dari keberadaan kapalnya sendiri. Data statistik ada 867.212 kapal yang terdaftar di kita yang udah punya buku kapal, Bu. Tadi kan ada pendaftaran, itu baru 20.205 kapal. Jadi selisihnya itu ratusan ribu, Bu. Dan ya, yang ada di Kementerian Perhubungan yang sudah memiliki dokumen kapal-kapal besar itu tercatat 50.837. Yang kapalnya sudah nggak ada pun masih ada di situ. Kemudian juga ada hal-hal terkait dengan masalah tadi disampaikan pelimpahan kewenangan dari Kementerian Perhubungan karena sebelumnya Bu ada di Kemenhub semua. Nah, setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu dilimpahkan kewenangannya ke KKP. Ada hal-hal memang terkait dengan dokumen kapal yang sebelumnya ada di sana, sekarang kita kelola, Bu. Jadi memang masa transisi ini kalau kemarin Ibu melihat kok sepertinya berantakan, memang kita sedang rapihkan. Nah, Camu juga tadi beliau berkepentingan terkait dengan pengendalian alat penangkapan ikan. Sudah disampaikan nanti ada revisi Permen 18 tahun 2021. Jadi disimpan, nanti pada saat sosialisasi silahkan dipertanyakan lebih dalam lagi. Terakhir Ibu juga kita ada hal terkait dengan masalah kelaikan keselamatan, Bu, dan juga kaitan dengan masalah terakhir pengawakan, Bu. Nah, ini juga kita sedang mempersiapkan SDM kita, trainer kita, petugas-petugas kita yang alhamdulillah sudah ada 193 ya Cak ya, yang kemarin dibina. Jadi memang PR-nya masih banyak, Bu. Kaitan dengan itu semuanya tentunya ya kita berharap, Bu, karena banyak permasalahan bisa dispot oleh Kementerian Keuangan, khususnya dari sisi anggaran nanti, Ibu. Baik, sebelum Ibu Direktur PNBP SDA dan KKN yang dipisahkan menyampaikan paparan, ini saya harus perkenalkan dulu. Beliau Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengar-dengar katanya juru bicaranya Bu Sri Mulyani juga ya. Oh, ini luar biasa, berarti punya kedekatan sama Ibu SMI ya. Beliau lulusan S1 dari Perbanas, kemudian melanjutkan S2 di Monash University Australia dan sudah S3 ya. Ini sesditnya aja nggak mau S3 nih Bu. Ya, nah ini harusnya mencontoh juga sama Ibu Direktur yang luar biasa. Di Curtin University Australia juga. Saya kira dengan pengalaman, apalagi tadi kedekatan dengan Bu Sri Mulyani, saya kira nanti banyak tip-tip yang bisa kita terima dari Ibu, bagaimana dalam kaitannya dengan optimalisasi, khususnya peningkatan PNBP di perikanan. Tanpa berpanjang lebar, kami berikan waktu 20 menit Ibu untuk menyampaikan paparan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Trian, saya Bu baitnya dalam hal ini ya. Saya manggilnya bukan Cakmu, Pak Cakmu. Pak Cakmu. Ibu Karo Keuangan ya, Ibu Wati ini sahabat baru nih Pak. Jadi karena dunia KKP terus terang dunia baru bagi saya. Juga Bapak Ibu para peserta rakor.
Pak Ukon tidak hadir, tapi saya berharap tim beliau ada di sini. Ada ya? Oh ada ya. Oke baik Pak Ukon, selamat siang, izin menyapa meskipun di virtual. Ini memang betul menantang sekali untuk bicara di jam segini, jadi saya buka dengan pantun minta cakepnya ada dikit gitu ya. Belon. Ke Semarang makannya lumpia. Pesan teh jangan lupa pakai es batu. Selamat siang Bapak Ibu yang berbahagia. Jangan ngantuk, tepuk tangan dulu. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa KKP ini dunia yang baru ya. Jadi kalau saya bicara tuh agak roaming itu semua istilahnya kan jadi baru gitu Pak ya. Semalam saya sampai 11:30 ya Pak, kita di lobi ngobrol, saya mendengar dari Cak Mu banyak hal belajar gitu. Nah pada kesempatan ini karena waktu juga terbatas, karena lingkupnya adalah PNBP, saya kasih sedikit yang menjadi concern utama saya Pak, yaitu berkaitan dengan kebijakan pasca produksi. Sedangkan untuk PIT yang saat ini sedang dibahas, secara konsepsi itu memang luar biasa, itu makin cepat makin baik Pak ya. Jadi kita dukung. Tapi khusus ini kalau boleh saya agak konsentrasi pada isu pasca produksi. Lanjut. Ya lanjut aja. Terus mungkin saya agak cepat karena kalau pada intinya kan mau bicara di 2 slide pertama itu bahwa potensi PNBP Indonesia memiliki potensi sumber daya alam perikanan yang besar, namun PNBP SDA lanjut aja, perikanan itu belum memberikan kontribusi yang signifikan. Kalau dia memberikan kontribusi yang signifikan, seharusnya dia menjadi salah satu penopang ekonomi kita. Tapi dengan tren pergerakannya rasa-rasanya itu belum. Kalau kita lihat dari rata-rata PNBP 5 tahun terakhir ya, dari 441 triliun, sumbangan dari SDA perikanan itu baru 1,19 triliun di 2022 gitu. Jadi kita masih banyak kalau melihat perairan Indonesia itu terbesar. Australia aja mungkin kalah Pak dari sisi ini ya, karena kita archipelago di tengah itu semuanya perairan yang harusnya itu bisa kita optimalkan. Nah, next saya yakin di slide berikutnya ini beberapa kali sudah disampaikan tapi dalam format yang berbeda karena angkanya juga saya ambil dari SDA, bahwa sebenarnya peran strategis dari SDA perikanan itu sangat bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Baik dari sisi manfaat fiskalnya yang langsung ya, aktivitas perikanan tersebut, kepada manfaat ekonominya yang mempengaruhi sampai ke, kalau kita bicara neraca perdagangan itu eksportasi, importasi itu semuanya ada peran perikanan di sana, sampai dengan manfaat multiplier lainnya. Mungkin Bapak Ibu tidak secara spesifik berkepentingan dengan data ini, tapi inilah yang kemudian menjadi landasan bahwa SDA perikanan merupakan salah satu sektor yang dianggap strategis. Gitu. Sehingga penting sekali untuk kita selalu mengkalibrasi dan selalu memperlihatkan kinerja yang naik. Nah ini cocok ini Pak Trian dengan adanya lahirnya Undang-Undang PNBP, kemudian transformasi yang ada di KKP ya. Jadi sebenarnya seiring ini. Tinggal sekarang bagaimana cara kita mengukur milestone ataupun capaian dari tahap demi tahap. Lanjut. Sedikit saja untuk statistiknya ini kalau kita lihat ya, kan next coba. Nah, fokusnya yang kanan saja, gambarnya itu kan pertumbuhannya itu sebenarnya melandai dikit, pelan-pelan malu-malu gitu dia naiknya gitu ya. Ini karena sebelumnya menggunakan skema praproduksi. Kenapa? Karena PNBP itu diukur 1 tahun sekali pada saat dia akan melakukan perizinan atau memperpanjang perizinan. Dengan skema yang baru yang disebut dengan istilahnya pasca produksi ya, kita berharap karena ikan itu luar biasa banyaknya ya, jenisnya banyaknya, aktivitasnya juga nanti dibuka, maka seharusnya angka tersebut akan tereskalasi. Sehingga PIT itu menjadi sangat kritikal ya Pak ya, mulai dari aspek kuotanya, aspek zonanya, tadi cerita kapalnya dan sebagainya, itu semuanya menjadi faktor-faktor yang akan meningkatkan PNBP. Jadi saya juga termasuk yang sangat mendukung untuk setiap aspek tadi digarap masing-masing Pak ya, in great detail. Mungkin nggak bareng-bareng gitu, tetapi penjadwalan untuk
memantau atau mengawal satu persatu itu ada dan jelas. Lanjut. Nah, kalau kita lihat ini yang 2022, lanjut aja. Kalau kita lihat, ini ada data yang sangat penting yang Bu Karo mungkin yang dalam hal ini akan sangat berkepentingan ini. Target APBN 2023 ya. Karena APBN 2023 itu bentuknya undang-undang, jadi kita nggak bisa ubah target ini. Targetnya itu adalah 3,5 triliun Bapak Ibu. Tapi berdasarkan perhitungan proyeksi saat ini, itu akan mencapai hanya 1,6 triliun. Itu ya. Di bulan Februari kemarin baru 3,4 miliar. Artinya akan ada gap sebesar 1,8 triliun yang dikatakan tidak mencapai target. Gapnya itu besar sekali 1,8 T itu. Nah ini Pak Menteri sebenarnya sudah langsung bertemu dengan Menteri Keuangan ya untuk menjelaskan hal ini, menjelaskan juga berbagai effort yang berkaitan dengan usaha untuk mengakselerasi. Kami kira tinggal upaya terbaiknya aja seperti apa gitu Pak, bahwa kemudian target itu tidak dicapai sepanjang bisa dijelaskan dari setiap tahapan, ya itu harus dihadapin. Kalau sampai ada hal-hal yang bisa dikerjakan, mumpung sekarang ini aturan sedang digarap, itu yang akan kita coba kejar. Dan itu juga apa yang akan saya diskusikan di slide-slide berikutnya. Silakan. Jadi kabar baiknya, kebijakan penerapan pasca produksi dan penangkapan ikan terukur ini adalah langkah yang sangat transformatif, yang sangat positif dan prospektif. Kuncinya bagi saya adalah di perubahan paradigma ini adalah di kemudian perubahan mindsetnya juga. Artinya ada perubahan perilaku, ada perubahan budaya, kemudian ada perubahan tata kelola. Nah kalau ini nggak satu kesatuan ini akan ada gap ini Bapak Ibu. Ya, ini akan berubah sekali gitu. Jadi saya nggak tahu nilai-nilai yang ada di nilai-nilai organisasi yang ada di KKP ini apa ini nanti. Karena kalau di sini kan kita akan bicara integritas, kita akan bicara kecepatan, kita akan bicara inovasi gitu ya. Apakah itu termasuk nilai-nilai yang digagas di sana? Karena kalau tidak, nanti saya kira akan berat. Kita dipaksa untuk segera melakukan inovasi. Salah satunya contohnya integrasi sistem. Sistemnya kan banyak sekali ya. Saya kemarin semalam tuh belajar sistemnya banyak sekali. Tapi apakah satu sistem dengan yang lain tuh sudah saling bicara? Nah ini yang saya juga ingin sedikit ungkap di sini. Ini saya kira sudah tahu. Next. Ada yang menarik, saya boleh jujur ya Pak Trian ya. Ada yang menarik. Saya tuh diskusi dengan semalam itu 6 orang, tadi tambah 7 orang. Dari 7 orang yang diskusi, 7 orang punya yang berbeda tentang pasca produksi. Ini nggak apa ya, kan? Saya ada di sini, saya berarti bagian dari KKP. Jadi kalau kita mau menerapkan sesuatu, itu kalau cara pandangnya beda-beda ini agak berat nanti. Kalau nggak sama nih berat ini menurut saya gitu. Artinya dengan adanya apa ini UPT ini sama nggak nanti isi kepalanya gitu Pak ya dengan. Nah ini kemudian kita bicara yang saya pernah tanya ke Pak Ukon, Pak ini master plan-nya ataupun roadmap-nya apa, milestone-nya apa? Karena pemahamannya akan jadi beda-beda ini nanti gitu. Karena saya kebetulan baru belajar, jadi saya bicara dengan banyak orang. Kok beda ya penjelasannya dengan yang sebelumnya. Nah ini menurut saya penting untuk kita lihat. Ini cara saya menggambar Pak. Ya jadi mungkin ini beda. Tapi saya mau ceritakan pendekatan saya terhadap cara saya melihat apa tadi Pak pasca produksi. Kalau kita bedah itu ada perizinan berlayar, ada penangkapan ikan, ada penimbangan hasil tangkapan, kemudian itu dilaporkan, kemudian store PNBP dan verifikasi. Yang sangat menarik di sini adalah adanya pencatatan 3 kali ya. Yang ini yang disebut self assessment itu yang ini saya kira. Di bawah itu ada keterangan di proses yang mana mengerjakan yang apa. Jadi ketika kapal itu berlayar kemudian pertama kali melakukan penangkapan itu kemudian harus mengupdate logbook. Si nahkoda. Ya, nahkodanya update logbook. Manual tidak ada teknologi di situ. Jadi intuisi dia. Intuisi juga mungkin kejujuran gitu Pak ya.
Nah, kemudian sesudah masuk ke darat ada timbangan. Di situ kemungkinan ada koreksi. Ya. Di situ ada enumerator. Yang kalau enumeratornya itu kalah galak sama si nahkoda tadi, ya digertak sekali udah selesai tuh gitu. Artinya di situ ada unsur pencatatan kedua yang juga human base. Itu tidak menggunakan artinya tidak ada teknologi di situ. Jadi apa yang ada di isi kepala dan isi hati itu yang kemudian akan dituangkan di dalam angka. Lalu proses ketiganya akan melibatkan si pemilik karena dia mau bayar PNBP. Kalau yang mau bayar PNBP sudah pasti semakin kecil yang disetor semakin bagus gitu ya. Tetapi berdasarkan beda dengan harusnya enumerator sebagai pihak kita beda. Harusnya semakin banyak ini semakin bagus. Nah, mempertemukan tiga yang tadi ini itu menjadi PR menurut saya karena tiga-tiganya itu human base. Tidak ada teknologi di sana, tidak ada alat verifikasi di sana yang kemudian bisa meyakinkan tingkat akurasinya. Itu salah satu yang menurut saya potensi menggarap PNBP yang besar karena kalau kita sedang bagus, sedang nggak ngantuk, mungkin lebih besar itu yang dicatat gitu ya. Ketimbang ketika kita mau berlayar istri ngajak berantem, nakodanya salah hitung gitu Pak. Gitu. Giliran enumeratornya orangnya baik hati, jujur, begitu digertak takut misalnya gitu ya. Ini banyak sekali unsur yang akan terjadi dengan human error apabila proses ini tidak dibuatkan satu mekanisme. Next. Nah, dengan demikian dari proses yang tadi sedikit saya coba pelajari ya, kami coba pelajari di sini. Ada beberapa catatan. Pertama, terdapat 3 control check dari logbook, kemudian laporan verifikasi dan LPM itu kemarin laporan perhitungan mandiri gitu. Self assessment ya. Yang ketiganya dilakukan secara manual, human judgment, dan ini berisiko terjadi error. Saya nggak bisa bilang terjadi kecurangan, saya bilang terjadi error. Error itu macam-macam penyebabnya gitu ya. Bisa lagi sakit gigi terus error gitu ya. Bisa di rumah istri minta dibelikan apa? Gitu. Oh, mau pulang kampung, mau nikah gitu ya. Gaji enumerator kan kurang tuh Pak misalnya gitu. Apapun bisa terjadi. Saya nggak mau tapi tadi human error itu akan sangat tinggi di situ. Kemudian belum ada data dari sistem tadi sudah saya sampaikan. Jadi gimana meningkatkan tingkat akurasi data angkapan itu? Dengan sistem self assessment. Self assessment itu tidak berarti suka-suka yang ngeses ya. Tetap harus ada mekanisme check and balance di mana kita dengan pihak mereka itu harus bisa saling uji data gitu. Nah, tidak ada pihak independen, ini akan menjadi satu pertanyaan, apakah enumeratornya itu bisa kita yakini independensinya? Gitu. Apakah dia cukup kuat untuk menjadi pihak yang independen? Ya kalau kebetulan awak kapalnya gede-gede bawa ikan pula gitu Pak ya, kira-kira bisa nggak dia melaksanakan tugasnya dengan baik? Lalu yang berikutnya tidak ada keterhubungan. Nah ini yang menarik banget dari ketika bicara aplikasi tadi malam itu. Jadi ternyata ada aplikasi yang disebut dengan apa? Stellina. Oh, Stellina. Ya, traceability ya. Di mana dia yang akan nanti men-trace ikan itu ada di mana. Tapi Stellina ini yang pembudidayaan, distribusi, pengolahan dan pemasaran itu tidak terhubung dengan data penangkapannya. Jadi akan sangat menarik, akan sangat keren kalau tidak ada teknologi yang bisa mengukur tadi, at least ada data pembandingnya. Di mana traceability nanti itu akan cocok dengan data yang sudah di-input di kapal gitu. Artinya kapal itu, logbook itu ada 2 itu. Harus ada standarisasinya, entah perangkat di kapalnya, ada teknologi, entah CCTV, entah saya nggak ngerti, saya laser atau apapun gitu ya. Yang kemudian data itu semakin tinggi tingkat akurasinya dan kemudian diperbandingkan dengan data Stellina. Menurut saya itu cakep banget tuh kalau bisa ketemu itu. Gitu. Jadi next
Nah, jadi di dalam kita bicara PNBP, faktor kuncinya di sini adalah satu kuota, volume, jenis ikan, dan ini menurut saya di dalam PIT itu akan diadres semuanya, akan dibahas di situ, akan di cover di situ. Kemudian akurasi data self assessment ini sendiri, yang tadi kita mention sebagai logbook di awal, di akhirnya itu adalah LPM. Tapi apakah data ini kemudian terhubung dengan data traceability, itu menurut saya harus ada konektivitasnya. Tentu perbaikan sarana prasarana, kapal segala macam tadi itu Pak ya, itu juga menjadi sangat penting. Sinergi analisis. Nah, ini yang kita kebetulan di Kementerian Keuangan itu sinergi dengan seluruh kementerian yang lain menggarap aplikasi yang disebut dengan Simbara, mineral dan batu bara. End to end prosesnya tuh di cover Pak, itu keren banget itu. Saya kira perikanan sangat visible untuk bisa melakukan itu juga. Jadi mulai dari sini instansi yang lain, perindustrian, kalau di pengawasan di kelautan kan ada 5 macam ya pengawas di laut itu ya. Itu bagaimana tuh bisa saling terhubung satu sama lain. Jadi keterhubungan antar data ketelusuran dengan data penangkapan ikan ini saya kira harus dicarikan solusinya untuk mengatasi tadi validasi data, kemudian otomasi sistem yang terintegrasi. Yang nomor 2 ini mungkin jangka menengah panjang, mungkin tahun depan, tapi semakin cepat semakin baik. Sedangkan keterhubungan antar data ini, saya kira mumpung sedang menyusun peraturan, ini sebaiknya dimasukkan. Mengenai implementasinya bertahap monggo, tapi ini sebaiknya dimasukkan. Karena kalau nggak akan ada data saling uji. Self-assessment itu tidak memberikan sepenuhnya hak kepada pihak pengusaha untuk bebas ngeses, enggak gitu. Tapi kemudian ada peran kita untuk melakukan mekanisme check and balance. Nah, next area perbaikan. Jadi beberapa hal yang menurut saya ini akan bagus kalau ada ya, dan kami DJA siap mendukung Pak, bukan hanya ngasih IKU tapi juga mendukung tadi ya dari sisi improvementnya. Jadi balance lah ya antara investasi ini untuk dapat IKU ini, wah keren banget tuh. Kita investasi sekian, PNBP akan tereskalasi sekian. Oh, saya akan dukung sepenuhnya. Jadi yang kami kira ada missing dan harus clear itu pertama roadmap. Di mana di situ ada IKU yang indikator kinerjanya itu berdasarkan tahapan clear. Bulan ini dapat apa, bulan depan dapat apa, prioritasnya apa saja. Menurut kami ini penting sekali. Kalau nggak ada, nanti setiap orang isi kepalanya beda-beda. Kalau ditanya jawabannya beda-beda gitu. Ya kan, targetnya apa beda-beda. Kemudian mengkalibrasi target PNBP berdasarkan IKU milestone ini. Jadi yang IKU ini dengan target PNBP yang kadung 3,5 T tadi, kemudian anggaran yang dibutuhkan itu sebaiknya dikalibrasi tadi. Jadi oke, saya capai itu, saya naikkan targetnya, tapi kemudian butuh akselerasi untuk improvement sistem dan sebagainya misalnya gitu. Itu menurut saya Kemenq akan terbuka untuk hal seperti itu. Kemudian mempercepat payung hukum, ini beberapa yang kami sarankan, diantaranya adalah menyambung antara ketelusuran dan penangkapan ikan tadi ya, jadi logbook dan juga LPM agar diinput di dalam Stelina. Mekanisme check and balance tadi yang ada 3 hal tadi itu juga clear ya, bukan dilakukan oleh pihak yang sama. Jadi enumerator ada independensi di situ, mahkoda ada independensi, kemudian pemilik ada independensi. Sarana prasarana tentunya ini juga penting. Penguatan kapasitas SDM, baik dari sisi teknis maupun tadi pemahaman dari visi ini sendiri ya, bahwa ini bukan cuma sekedar menangkap, ini cerita bagaimana nanti akan menjaga sustainabilitas dan menjadi salah satu instrumen fiskal yang penting gitu. Kemudian sinergi pengawasan APIP. Nah, ini APIP apakah nanti akan menjadi bagian tool pengawasan bersama-sama dengan implementasi ini? Karena kalau tidak, saya kira nggak cepat itu nanti proses monitoring dan evaluasinya. Sebaiknya dia juga masuk langsung. Kemudian pemeriksaan PNBP ini tentunya sudah akan terjadi. Percepatan integrasi data. Karena sudah ada role modelnya di Simbara, kami juga punya automatic blocking sistem yang akan memblok piutang-piutang yang nggak dibayar itu gitu ya. Itu semuanya bisa direplicate
bisa direplikasi ke dalam apa yang dilaksanakan sekarang di perikanan. Slide lanjut. Ini saya kira normatif saya ini sudah ada di 2023. Mungkin sebelum saya akhiri, saya izin slide yang terakhir ini enggak. Ini OOT nih Pak, out of topic. Tapi next. Tapi slide ini menarik karena kebetulan saya sedang bikin paper. Kenapa transformasi atau perubahan itu kerap gagal? Yang menulis Kotler ya, Bapak Perubahan, dan berdasarkan hasil survei. Ini bagus untuk, karena saya sering mengawal perubahan juga, kebetulan banyak proyek gitu. Pertama, karena tidak membangun rasa urgensi akan pentingnya perubahan. Jadi peran pucuk pimpinan di sini sangat penting. Jadi kalau kemarin Pak Menteri mengumpulkan semua orang gitu Pak ya, itu udah bagus tuh. Jadi sense of urgency-nya itu memang kuat di sini gitu ya untuk melakukan perubahan ini. Kemudian tidak menciptakan koalisi pemandu yang cukup kuat. Ciri-cirinya itu biasanya ya kalau nggak kolaboratif itu yang sibuk tuh segelintir pihak saja gitu. Yang lain nggak sibuk, bahkan nggak ngerti ini lagi ngapain gitu kan. Nah, ini menurut saya penting kolaborasi. Kalau saya tidak salah sudah ada timnya Pak ya, tim bersama yang kemudian tim gabungan ini yang harusnya kemudian mengawal bersama-sama menyepakati milestone ataupun KPI tadi. Kurang visi ataupun meremehkan visi itu kan apa sih visi gitu ya, seakan-akan nggak itu normatif aja itu di atas langit gitu. Tapi sebenarnya ini adalah cara pemahaman orang yang kemudian kalau dia tidak sama-sama, tujuannya nggak bareng, dia kan ke kiri ke kanan sendiri-sendiri gitu. Makanya menjadi sangat penting koalisi dibangun, targetnya ini dari kapan sampai kapan mau mencapai apa gitu ya. Tahun ini di 2023 mau mencapai apa? Itu kalau nggak clear dan tersuarakan merata, saya kira akan sulit. Apalagi UPT tersebar di seluruh Indonesia, kalau nggak paham target bersama ini menurut saya akan sulit. Tidak menyingkirkan rintangan menuju visi baru. Nah, kalau kata Albert Einstein Pak, kita itu nggak bisa menyelesaikan masalah dengan cara masalah itu timbul. Jadi kalau sekarang caranya itu manual, lalu kita selesaikan dengan cara yang manual juga, kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu. Ada yang harus dirubah di situ, ya. Jadi dalam hal ini penting banget untuk menyingkirkan rintangan yang kita tahu penyebabnya kemarin ini. Jadi nggak bisa ditoleransi itu. Nah caranya gimana ya? Memang pertama kali harus benar-benar ngaku ini masalah nih gitu. Kalau kita nggak ngaku ini masalah ya nggak bisa. Ini saya bicara pada diri saya Pak. Kalau kita nggak ngaku itu masalah, kita nggak akan bisa selesaikan itu. Jadi kita memang harus otokritik juga gitu ya. Kemudian tidak merencanakan secara sistematik dan tidak menciptakan kemenangan jangka pendek. Itu yang saya bilang tadi, dipecah-pecah milestone-nya mana. Kalau nggak bisa diimplementasikan seluruh Indonesia, ya apa role modelnya, pilotingnya mana dulu, nggak apa-apa. Tapi clear, targetnya itu clear dan ada target jangka pendek, menengah dan panjang. Kemudian salah satu bentuk kegagalan juga terlalu cepat mendeklarasikan kemenangan ataupun keberhasilan. Biasanya itu orang kalau udah launching itu dianggap selesai itu. Banyak pemimpin ya, Pak Menteri di sini enggak, udah jelas gitu ya. Jelas nih, ini obsesif kayaknya dengan ini harus segera terwujudkan Pak ya. Tapi ketika launching dianggap udah nih urusan anak buah gitu. Padahal penting banget untuk mengawal ini sampai dengan milestone itu semuanya bisa terpenuhi. Jadi tidak terjebak dengan launching, kalau pengembangan IT tidak terjebak dengan selesai IT-nya. Padahal itu belum bisa bicara gitu kan. Kekuatan IT itu ada di data. Datanya nggak ada ya percuma. Datanya nggak valid juga percuma gitu kan. Jadi early victory ini sering sekali membuat kita tuh gagal. Organisasi punya aplikasi tapi kemudian ini enggak sophisticated, nggak bisa memanfaatkan hasilnya. Nah kalau saya pelajarin dari dokumen-dokumen yang ada, IT di KKP ini luar biasa Pak. Tinggal bagaimana mengempower itu nanti untuk bisa bicara satu sama lain. Salah satunya ya Stelina dengan EPIT ya, EPIT tadi gitu ya, silat EPIT itu jadi satu nanti. Dan yang terakhir tidak menancapkan perubahan atas budaya organisasi. Jadi ini butuh perubahan mindset, harus ada yang menggarap bagaimana dengan adanya ini semua
pola perilaku perilaku dalam bekerja itu menjadi beda. Kalau memang nanti sesuatu pekerjaan yang sifatnya itu nggak rutin lagi, everything has to change gitu ya, dan itu harus ada declare-nya. Entah itu saya nggak tahu internalisasi budaya itu seperti apa, dan itu menurut saya menjadi penting untuk dilakukan. Mungkin itu sedikit dari saya tutup dengan pantun tanpa cakep. Cantik kalau gitu. Ya. Ikan tuna adanya di Sulawesi, Cantik. menggunakan metode pasca produksi. Cantik. See you muter-muter. Cantik. Bapak Ibu thank you, see you later. Kasih aplaus dulu. Yang kencang aplausnya masih ada yang tidur tuh. Oke. Terima kasih Bu Dr. Puspa, Direktur PNBP SDA. Tadi tepat waktunya 20 menit Bu. Bu, saya mau nanya nih Bu, pesawat Ibu 4:30. Kalau masih setengah jam lagi di sini masih bisa? Bisa ya. Terima kasih sekali lagi. Harus jam berapa? Hah? Pesawatnya 4:30. Oh iya 3:30 ya, 3:30. Ini masih jam 3. Ya 1 jam kekejar lah. Nanti teman-teman disiapin ya. Di depan mobil yang paling cepat. Ya. Apa, Rubicon? Bukan. Ya. Baik Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, sekali lagi terima kasih oleh Bu Puspa tadi sudah mengingatkan. Tadi dari yang saya sampaikan memang baru 1,192. Kita punya target 3 triliun, sementara taksiran dari Kementerian Kelautan Perikanan sendiri sekitar 1,8 tadi Bu ya. Kita defisit atau bukan defisit ya Bu ya. Iya, di bawah dari target jauh sekali tidak tercapai. Dan saya juga berterima kasih nih Bu ya, selama ini Direktorat PNBP Kementerian Keuangan selalu mengawal kita dengan baik Bu. Di sini ada Mbak Dia, biasanya juga Mas Arif ya. Saya yakin nanti beberapa hal terkait dengan arah perbaikan, juga dengan tadi yang terakhir tuh gimana kiat-kiatnya supaya kita bisa membangun kebijakan yang tadi menurut Bu Dr. Puspa ini sudah sesuai dengan undang-undang PNBP-nya. Ya, transformasi kebijakan melalui penangkapan ikan trukur ini mudah-mudahan yang memang Bu, permennya sekarang sedang kita garap termasuk seluruh peraturan pendukungnya seperti permen alat penangkapan ikan dan segala macamnya. Juga tadi yang terpenting disampaikan oleh Bu Dr. Puspa adalah perubahan mindset Pak. Ya kita di sini dikumpulkan, disosialisasikan, mudah-mudahan berubah mindsetnya. Punya satu kesatuan visi dan kita bisa berkolaborasi. Kalau tidak itu bisa dilakukan, percayalah 10 tahun, 20 tahun kemudian sudah tidak ada ikan di laut ya. Jadi kasihan sekali nanti para nelayan kita. Tanpa berpanjang lebar, saya kira saya kasih satu sesi saja. Silahkan yang ingin menyampaikan pertanyaan, tapi ada aturannya. Kalau tidak menyebut nama dan alamat, nama dan instansi asal, saya langsung anulir ke pertanyaan berikutnya ya. Kalau yang camu jangan berat-berat pertanyaan, ketemu saja nanti di luar yang substansi ya. Dan nggak boleh bicara tentang bantuan pemerintah, karena kita bicara tentang kebijakan, bagaimana regulasi ini akan kita perbaiki. Silakan saya buka, baru 1, biasanya 5, 2, sisi kiri, ada yang lain? Ada lain pertanyaan? Ini orang penting loh, di depan ini ada Cak Muh ini, 3, sampai 5 baru saya tutup, 4, 5, cukup. Ya, yang pertama duluan dari sisi sini. Silakan Pak, kalau tidak sebut nama dan instansi saya anulir. Baik, terima kasih Pak Ses. Nama saya Alito Walega Pak, dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku. Pertanyaan saya Pak, saya tujukan ke Ibu Direktur. Lanjut Pak Ali. Siap Pak. Kalau dari tadi Ibu menjelaskan tentang proses mendapatkan PNBP, kemudian ada area perbaikan dan lain-lain. Tetapi Ibu juga belum menjelaskan Bu tentang bagi-bagi hasil Bu. Dan ini yang sangat penting Bu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, pada pasal 119 itu untuk DBH sumber daya perikanan sebagaimana disebutkan pada pasal 111 ayat 3 huruf E ditetapkan sebesar 80% dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan.
Kemudian pada pasal 120, untuk penjelasannya Bu, penjelasan pada pasal 120, bagian dari 90% DBH SDA tersebut termasuk ditujukan untuk A. Kabupaten kota lainnya untuk provinsi yang sama, B. Kabupaten kota yang berbatasan langsung baik dalam provinsi yang sama maupun berbeda, C. Kabupaten kota atau pengolah. Nah, yang menjadi pertanyaan kami ini adalah untuk pembagian provinsinya Bu, karena kita tahu bersama bahwa pelabuhan perikanan itu dia di bawah kewenangan provinsi. Nah, sedangkan pembagian ini banyak ditujukan ke kabupaten kota. Yang ingin kami tanyakan itu adalah besarnya berapa untuk provinsi Bu. Mungkin itu pertanyaan dari kami Bu. Terima kasih. Pak Ali, walaupun Bu Puspa ini bukan dari Direktorat DBH, namun siapa tahu nanti ada insight ya Bu ya. Sekaligus juga ini masukan buat Bu Dr. Puspa. Tadi saya senang tidak ada yang dianulir, nama instansi disebutkan dan pertanyaannya tajam, jelas dan terpercaya. Ya, jadi selanjutnya saya harap penanya selanjutnya juga mengikuti alur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali. Dari sisi sana masih ya, di belakang Pak Heri, silakan Pak Heri. Pak Heri saya kenal, cuman sekarang dari mana ini? Saya belum tahu ya. Siap. Ya, terima kasih Pak Trian. Izin bertanya, saya Heri mewakili Asosiasi Pursen Indonesia, Pak. Asosiasi Pursen Indonesia singkatannya? APSI. Baru ya? Baru Pak. Oke. Jadi ada dua pertanyaan. Asosiasi Pursen yang Indonesia. terkait PNBP. Ditujukan ke siapa? Ditujukan ke Ibu Direktur dan Pak dan Cak Mu juga. Oke. Jadi untuk PNBP, untuk harga patokan ikan, nanti bagaimana? Karena kan kita ambil contoh tuna. Kalau misalkan setelah ditimbang ada harga, itu kan bervariasi. Ketika sampai pabrik, kadang dia reject Pak. Kalau dia reject harganya berubah. Nah ini yang dipakai yang mana kan kasihan kalau udah bayar, ternyata harganya anjlok gitu. Terus harga yang dipakai di mana itu buat Cakmu ya? Ya. Ya. Berarti buat Pak Cakmu satu lagi. Terkait ada satu lagi terkait kapal lampu. Mungkin sedikit teknis Cakmu. Selain ini apa? Selain apa? Terkait kapal lampu Pak. Kapal lampu untuk di Pursen. Oh kapal lampu, silakan. Ya. Ini kan fungsinya sebagai alat bantu. Tapi dalam proses perizinan itu di pusat nggak ada pilihan. Jadi saat ini disarankan suruh tetap ke pusat tapi pindah ke izin handline. Jadi mungkin bisa tolong diarahkan Pak. Oke. Terima kasih. Ya jelas ya, nanti yang pertanyaan pertama tadi ke Bu Puspa juga, sebetulnya tadi sudah dijelaskan trik-triknya ya, mekanisme check and balance dan segala macam tadi ya. Nah ini juga membuktikan analisis dari Bu Puspa baru 1 bulan kayaknya sudah hatam untuk mempelajari semua permasalahan termasuk arah perbaikannya Bu. Lanjut dari jalur sini tadi ada satu, silahkan. Di sini tadi ada satu penanya, siapa? Nggak ada. Ada di sini ya? Ya silakan. Silakan Bu. Bu Triwiji siapa itu? Oh silakan perkenalkan namanya Bu. Berdiri Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cusi Kurniawati dari Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Bu Joyce. Siap. Pertanyaan saya tujukan kepada Bapak dan Ibu, karena ada kaitannya. Mohon pencerahan garis benang merah atau garis yang tegas antara PNBP dan PAD. Begitu ya. Jadi PNBP untuk pasca produksi itu dibayarkan setelah penangkapan, sedangkan berdasarkan Undang-Undang 23 kewenangan pelelangan ikan itu masih di kabupaten, sehingga ada perda retribusi TPI kalau di Trenggalek itu untuk nelayan 2,5%. Jadi itu juga berbasis dari hasil tangkapan. Nah ini apakah dua-duanya masih dijalankan ataukah PAD-nya mundur? Kami mohon kepastian. Karena kalau misalnya dua-duanya akan terkesan double. Katakanlah 5% tambah 2,5 jadi 7,5. Tetapi kalau Ibu pasti sangat
ini ya menguasai bahwa pastinya itu berbeda ya Bu ruangnya. Ruang PNBP dengan ruang PAD. PNBP dari sumber daya alamnya, PAD dari fasilitas atau pelayanan pelelangan ikan. Nah inilah yang saya galaukan. Terima kasih, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam Bu Joyce. Ini termasuk menanyakan PAD-nya lelangnya masih boleh nggak gitu ya? Oke, selanjutnya tadi di sini atau di sana ya? Oh, dua di situ ya. Oh, Pak Bilamar. Pak Bilamar terakhir aja, biasanya suka lama. Mas Ferry, silakan. Duluan. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Ferry Bu dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Pertanyaan ditujukan kepada Bu Direktur terkait yang pertama tentang penarikan PNBP pasca produksi Bu, self assessment. Saya sangat kagum Ibu cepat sekali memahami kondisi yang kami hadapi di DJPT Bu. Dari sekian alasan mengapa kita menerapkan self assessment adalah terkait dengan waktu Bu. Jadi sebagai informasi kalau pembongkaran menggunakan kapal Pursen yang besar di Muara Baru untuk kapal 60 ton bongkarannya itu bisa 3-4 hari ya Pak Bil ya. Jadi makanya kita pakai self assessment. Nah kami ingin bertanya Bu, Ibu kan mengurusi SDA dari tempat lain, berarti SDA, PNBP SDA, berarti dari kehutanan juga. Apakah ada metode lain yang bisa kita lakukan Bu, yang bisa kita contek atau yang bisa kita tiru Bu, dari kementerian lain? Karena tadi kan Ibu menceritakan beberapa kelemahan penggunaan self assessment itu Bu. Itu yang pertama. Dan yang kedua tadi ada self assessment, terus ada juga penimbangan ulang. Jadi berapa persen Bu bagusnya samplingnya yang bisa kita ambil untuk membandingkan apa yang mereka laporkan dengan yang kita periksa oleh petugas di lapangan. Yang ketiga berkaitan dengan pertanyaan dengan Pak Ali Tualeka Bu. Sebenarnya ini mungkin lebih tepat ke perimbangan keuangan daerah juga Bu, tapi kan ini berkaitan dengan PNBP. PNBP sumber daya perikanan memang paling sederhana Bu pembagiannya, 20% ke pusat, 80% ke daerah. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Ali Tualeka juga, karena 80% ke daerah itu kalau nggak salah di undang-undang yang baru juga dipukul rata seluruh kabupaten kota. Betul Bu ya, mohon dikoreksi. Jadi paling ekstrim taruhlah kota Depok yang tidak punya laut akan menerima sama dengan kota Ambon yang menghasilkan ikan. Nah begitu. Jadi mungkin kalau nggak salah dulu juga pernah ada yang meneliti gitu, dia mengusulkan pembagian secara proporsional. Nah itu mungkin nggak hal itu Bu, dan bagaimana mekanismenya supaya nanti pembagian PNBP-nya itu lebih berkeadilan gitu. Jadi dibagi berdasarkan proporsional kepada daerah-daerah yang menghasilkan ikan. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Ferry, saya kira jelas tadi pertanyaannya. Selanjutnya terakhir Pak Muhammad Bilamar, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya hanya kasih catatan aja Pak, bahwa Pak nanti dianulir belum sebut ya, nama. Muhammad, saya udah kenal. Disebutkan tadi Pak Trian, makanya saya nggak sebut lagi Pak. Muhammad Bilamar dari Asosiasi Tuna Indonesia. Jadi ya pertama memang kalau kita lihat dari grafik penerimaan PNBP KP khusus perikanan tangkap, ya tahun terakhir itu merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah sejak KKP berdiri. Dan meningkat yang sangat tajam ini terjadi setelah adanya PP 75 tahun 2015. Karena ada kenaikan royalti pemerintah dari 2,5% menjadi 5, 10, dan 25%, naik sampai 10 kali lipat. Itu penyebabnya. Nah di sisi lain rendah, potensi kita tinggi, laut kita luas, tapi armada kita tadi yang Ibu tampilkan itu seperti apa? Ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas kita itu rendah, karena sarana produksi yang memang masih tradisional. Tapi oke, terlepas dari itu saya ingin kasih satu catatan Bu. Ya, tadi Ibu dari Trenggalek ada singgung tentang ruang yang berbeda antara PHB dan retribusi. Ya, PHB itu PNBP pungutan hasil perikanan. Nah, bagi kami pelaku usaha, apapun istilah itu adalah pungutan yang harus kami bayar. Boleh pungutan hasil perikanan, boleh retribusi. Dan perlu Ibu tahu bahwa terhadap 1 ekor ikan yang kita ambil dari laut, itu kena 3 pungutan Bu. Apalagi sekarang dengan pasca produksi. Ketika kita pulang, nanti di dermaga itu ada 2 seragam yang berbeda menunggu pungutan.
seragam pusat, seragam daerah. Di akhir tahun, kami masih kena yang namanya PBB Laut. PBB Laut, NJOP pengganti, ya hasil tangkapan. Jadi ini Bu ya, bahwa 1 ekor ikan yang kita ambil dari laut, ada 3 pungutan yang harus memanfaat sumber daya membayar kepada pemerintah. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Bilamar, saya kira jelas tadi ya. Nanti ini juga mungkin catatan-catatan juga ya Bu ya. Bersyukur nanti kalau Ibu Dr. Puspa sudah ada yang bisa disampaikan juga. Saya kira Camu juga mungkin nanti kita pernah juga berbicara terkait dengan banyaknya pungutan ini ya pada saat kita mendiskusikan, mendrafting awal kebijakan penangkapan ikan terukur ini. Saya kira saya tidak perlu mengulang lagi pertanyaan-pertanyaan. Saya lihat juga tadi Ibu Dr. Puspa dan Camu sudah mencatat dengan baik. Namun demikian saya bersyukur Bu, ini lengkap pertanyaannya. Dari Pemda, kemudian dari pusat juga yang memformulasikan kebijakan, dan yang terpenting terakhir dari rekan-rekan asosiasi. Saya kira kami persilakan waktunya Bu untuk menjawab ini. Baik, terima kasih. Makasih ini untuk pertanyaan saya nanti nggak ada satu-satu ya Pak ya, karena satu sama lain terkait dari ada Pak Ali, Pak Heri ya, Ibu Joyce kalau nggak salah tadi. Bisa Pak Heri lagi, ada 2 Pak Heri ya benar ya? Ferry, Pak Ferry, oh ya maaf Pak Ferry. Kalau yang dari Askrindo tadi? Pak Bilamar. Pak Bilamar, oh. Ya. Bukan Pak Dilamar ya, Pak Bilamar. Asli mana Pak? Ambon. Oh ya. Saya nanti mau ke Ambon Pak. Nanti saya kontak Bapak. Iya baik. Saya disclaimer ya, karena saya dari DJA. Jadi memang otoritas saya berkaitan dengan PNBP. Untuk DBH dana bagi hasil itu ada di DJPK. Jadi nanti kalau Bapak nggak puas terus pengen bertanya lebih lanjut, nanti bisa sesudah ini dapat kontak, nanti kita, karena saya harus meneruskan pertanyaannya gitu Pak, jadi saya nggak bisa jawab yang bukan wilayah saya. Tapi intinya begini, tadi berkaitan dengan DBH ini ya. Pertama jelas dulu kita bahwa pembagian dari pusat, antara pusat dengan daerah itu clear, diatur oleh KKP ya Pak ya, bahwa yang PNBP itu adalah yang ininya dicatatnya itu di pusat. Kalau nggak salah ini terkait dengan ukuran kapal ya Pak ya. Ya ukuran kapal ya. Jadi kalau di atas 30, salah ya Pak ya kalau salah. Di atas 30 GT itu dia akan masuk ke pusat. Gitu. Kalau di bawah itu ya, karena kita bicara ekonomi menengah, kemudian mikro sampai dengan ultra, itu semuanya ada di wilayah Pemda. Itu pertama. Jadi dari sisi sini harusnya menjadi sangat jelas. Nah, yang kedua tentunya kalau dia PNBP pasti dia pengusaha ya, kita nggak mungkin individu gitu. Sehingga karena pengusaha kemudian aturannya pun berkaitan dengan berbagai hal, nanti berbagai aspek tadi ya, cerita perpajakan, cerita ini semuanya ada di situ lah. Kira-kira seperti itu pembagian yang mudah untuk menjelaskannya. Kemudian PAD ini. Sebenarnya kalau aturan yang ada di Pemda Ibu, PAD ini sepanjang ada amanatnya, maka dia bisa mengatur lebih lanjut. Kan PAD ini perda ya pengaturannya. Jadi kalau dia diatur maka mengikuti ketentuan itu. Kalau tadi disebut retribusi, jadi PAD-nya itu ada kan, PAD kan ada pajak daerah, ada retribusi. Kalau dia masuk retribusi maka dia akan diatur di sana. Nah itu saya kemarin sempat bertanya dengan Pak Ukon, Pak sebenarnya retribusi yang diterapkan berbeda-beda itu payung hukum di level atasnya itu ada atau enggak gitu. Karena salah satu pertimbangan asas keadilan di sini ini kalau nggak salah itu berkaitan dengan wilayah kelautannya, ya kan? Karena itu macam-macam lah itu aspeknya, ada jenis ikan, ada apa lagi tuh Pak? Yang lebih bisa menjelaskan nanti Pak Cakmu aja. Tapi seperti itu kira-kira. Karena saya juga bertanya yang sama, nggak bisa selaut yang luas itu kemudian sama rata di ininya. Jadi ada perbedaan-perbedaan yang memang sudah diatur sedemikian rupa sehingga kalau PAD sepanjang dia diatur di dalam ketentuan di daerah ya, maka dia bisa lebih leluasa mengatur di sana.
Nah, pertanyaan yang berikutnya tadi berkaitan dengan self assessment ini Pak Ferry ya tadi ya kalau nggak salah itu ya. Yang kemudian self assessment ini kan memang di dalam Undang-Undang PNBP Pak ini menjadi pilihan gitu ya. Dan dengan self assessment ini kita sebenarnya bisa melakukan lebih lanjut verifikasi dan pemeriksaan, tapi itu tidak menghilangkan asas mekanisme check and balance bagaimana yang saya jelaskan. Nah tadi Pak Ferry menanyakan kalau benchmark dengan PNBP di tempat lain itu seperti apa kira-kira? Kalau saya urutkan ya misalnya di migas Pak, karena kebetulan saya juga sebelum di sini pernah di Lembaga Manajemen Aset Negara pernah berurusan dengan migas. Waktu itu kita punya kilang kemudian mengangkat tol fee. Bagaimana cara mengukurnya? Itu sebanyak yang ada di lifting ya, karena dia melakukan otomasi. Jadi ini ada teknologi di sini. Ada otomasi, maka bar yang naik yang dibaca itu lalu ada pihak ketiga dalam ini surveyor, dia tinggal baca berapa bar di situ, kemudian tanda tangan 3 pihak. Nahkoda kapal, surveyornya pihak ketiganya, kemudian pihak dalam ini pihak kilangnya. Jadi apapun yang dihasilkan dokumen 3 itu adalah dokumen yang sah dipercaya sebagai angka yang sudah dilakukan verifikasi oleh 3 pihak. Gitu. Nah itulah yang kemudian tinggal dihitung tol fee-nya berapa yang kemudian menjadi PNBP kalau aturannya yang menggunakan tol fee tadi. Di Minerba itu sama kurang lebihnya. Jadi ada satu mekanisme proses di ESDM yang kemudian ketika terjadi eksploitasi ya, dia sudah ada ketentuannya untuk membedakan apa tuh istilah itu kadarnya ya Bu Diah ya istilahnya tuh ya, kadar misalnya batu bara itu dia masuk apa kalori ya, kalorinya yang berapa, itu ada mekanisme assessmentnya yang kemudian di self assessment juga gitu, tapi kemudian ada pengawasan di situ dalam hal ini BPKP yang akan menguji ya, sehingga ada pihak ketiga meskipun post factum ya sesudahnya gitu, bukan pada saat prosesnya diuji, kemudian dari situlah angkanya direkonsiliasi. Jadi di awal self assessment sudah setor, kemudian nanti akan dicek apakah ada kekurangan atau tidak. Itu konsep sederhana kalau dia di Minerba. Kalau di kehutanan ini beda lagi, dana rehabilitasi kan. Nah kalau dana rehabilitasi itu dia mengukur kalau nggak salah keluasan dan tegakannya ya. Ya itu ya, jadi dia istilahnya tuh kalau dalam matematika itu panjang kali lebarnya gitu ya. Kemudian dia ditentukan, nanti ada berbagai jenis kategori hutan dan sebagainya lah gitu. Jadi kesamaan dari yang semua saya ceritakan tadi adalah pertama dia harus memiliki cara yang datanya itu tidak semata-mata menggunakan human judgment. Itu. Dan ini akan sulit kalau cerita kapal tadi kan akan jadi sulit ya gitu ya. Kecuali ada teknologi laser yang bisa memetakan jenis ikannya ini kayak di film-film kartun itu kan enggak. Belum ada ya scanning gitu, kalau ada scanning. Atau tadi itu palka yang ukurannya tuh standar atau kerak yang ukuran tuh nggak dirubah. Jadi kasat mata tuh sudah langsung tahu hitungannya berapa. Gitu. Kalau itu bisa self assessment akan menjadi semakin akurat. Jadi metodologi itu tadi penghitungan plus humannya yang memastikan ada pihak ketiga. Kalau tadi di Minerba itu nggak ada di proses tengah-tengah, adanya nanti di pasca, tapi tetap proses itu bisa dilakukan. Gitu. Nah itu beberapa benchmark yang mungkin bisa sebagai komparasi lebih lanjut. Kemudian terkait dengan tadi Pak. PNBP ini yang sesuai dengan, jadi kalau dia ini ya PAD ya ini JZI. Enggak tadi yang bawa kapal izin tadi apa sih tadi saya lupa pertanyaannya. Bentar Pak. Intinya kan kalau PNBP berarti udah izin pusat tadi sudah. Yang belum saya jawab apa tadi ya? Dan pungutan tadi mungkin Bu. Oh ini yang berkaitan dengan harga ikan ya? Harga ikan. Nah ini mah sudah dikunci bisa by system sudah ada kan ya? Saya kemarin sempat buka-buka baca gitu. Jadi kekuatan EPIT apa Pak? Elektronik penangkapan ikan terpadu nanti di situ ada tuh, gitu ya. Akan ada apa istilahnya nih?
harga ikan, harga acuan ikan ya yang akan ditetapkan, dan yang menetapkan tentunya adalah Menteri ya berdasarkan keputusan, dan ini nanti akan di cover ataupun diakomodir di dalam aplikasi Epic tersebut. Itu kira-kira ada yang belum saya jawab? Sudah kayaknya. Kalau pungutan nanti. Iya. Kecuali tadi Ambon aja, Pak. PAD tadi, untuk PAD. Kecuali untuk yang DBH tadi, Bapak monggo Pak, nanti sesudah ini, karena bukan saya harus menjawab, tapi saya tidak ingin membuat Bapak tidak terjawab pertanyaannya gitu. Jadi to be continued khusus untuk Pak Ali. Gitu Pak. Ya baik Ibu Dr. Puspa, terima kasih tadi atas jawaban-jawabannya. Kita lanjut mungkin ke Camuh nanti sebelum saya juga sedikit merangkum semuanya. Ada beberapa tadi pertanyaan Camuh, HPI yang berubah-ubah dari Pak Heri, kemudian hal-hal yang nanti mungkin kaitan dengan yang sudah memang kita persiapkan terkait dengan instrumen pengukuran, ya, dan terkait dengan tadi pungutan-pungutan, karena kita pernah bahas ini. Kami persilakan Camuh. Ya terima kasih Pak Ses. Jadi Pak Heri, yang terkait dengan harga acuan ini kemarin memang ini salah satu solusi terkait dengan implementasi dari PP 85 ya. Harga acuan ini sudah mengakomodir dari beberapa harga, mulai dari harga terendah sampai harga tertinggi dari masing-masing jenis ikan, dan juga per pelabuhan pangkalan. Setahu saya bahwa pelabuhan pangkalan di dalam harga acuan ini, ikan ini sudah kalau nggak salah 77 pelabuhan pangkalan yang diakomodir di dalam harga acuan sebagai dasar untuk penghitungan pasca produksi, PHP pasca produksi, ya. Itu sudah mengakomodir bagaimana ikan itu yang kualitas A, B, AC, dan tsunami. Kalau Cakalang kan ada tsunami ya kalau di Muara Baru. Sudah mengakomodir itu Pak. Dan kita sudah sampaikan ke pelaku usaha. Jadi kalau sekarang alhamdulillah kondisi sudah kondusif terkait dengan masalah perhitungan PHP untuk pasca produksi. Kemudian yang kedua terkait dengan kapal lampu. Ini menjadi salah satu agenda untuk revisi Permen 18 Pak. Namun memang kalau tahu sejarahnya kapal lampu ini kan masuk dalam kategori kapal grup. Ya. Pada Permen 57, Permen 56 dan 57 kapal grup ini dilarang. 2015 kalau nggak salah. Nah sekarang ini kami coba memilah terkait dengan apa yang disebut dengan kapal grup, apa yang disebut dengan kapal tunggal, dan juga sebagai kapal pendukung. Ya, kami coba nanti terkait dengan kapal lampu. Memang solusi yang saat ini ada, ya tadi disampaikan untuk teman-teman Kalimantan Barat, untuk teman-teman di Bitung, ini menggunakan izin adalah kapal penangkap ikan. Itu Pak, ini masuk dalam agenda untuk revisi Permen 18 terkait dengan kapal lampu. Dan kapal lampu ini memang hanya tertentu saja, rata-rata di Pasifik biasanya. Kalau di Pantura Jawa, lampunya ikut di kapal biasanya. Nah ini kami pernah tawarkan ke teman-teman yang beroperasi di Pasifik, tidak bisa menggunakan metode yang ada di kapal-kapal Jawa. Tapi kapal Jawanya sekarang ke Pasifik Pak, moga-moga nanti bisa terpengaruh ini orang-orang Pasifik. Di teman-teman di zona 2. Kemudian tadi terkait dengan, saya kira itu Pak ya, kalau yang dari saya, kemudian ada terkait dengan retribusi, memang Bapak sekalian, hal ini sudah pada saat akhir tahun 2022, teman-teman dinas ini banyak bertanya ke saya, Pak bagaimana nanti terkait dengan PNBP, apakah kami masih bisa menetapkan target PAD di kabupaten kota. Ya. Waktu itu saya sampaikan secara aturan belum ada perubahan. Baik dari PP sampai dengan PMK belum ada, termasuk dengan Permen KP. Sehingga waktu itu saya sampaikan silahkan masih target silahkan ditentukan dengan teman-teman DPRD untuk PAD masing-masing kabupaten kota.
nantinya kalau sudah ada aturan maka itu akan menjadi satu single pungutan Bapak Ibu terkait dengan PNBP. Ini supaya tadi tidak ada tambahan pungutan kepada kapal perikanan. Kalau indeksnya misalnya sudah nanti 5% atau 10%, ya udah satu itu. Nanti pembagiannya akan diatur lagi mana daerah penghasil, mana daerah yang sebagai tempat pangkalan atau apa. Seperti itu mungkin tambahan dari saya. Kemudian apa lagi tadi ya? Pungutan ya. Jadi Bapak sekalian, memang pungutan yang ada di teman-teman pelaku usaha ini sudah sering disampaikan, terutama pada saat kemarin ada sosialisasi dan lain-lain. Kami inventarisir pungutan-pungutan yang ada, mulai dari terkait dengan pajak, terkait dengan PBB laut, kemudian juga ada pungutan mungkin di luar terkait dengan lelang dan lain-lain. Nah ini Bapak sekalian, ini rencana nanti akan disederhanakan ya. Coba kita akan sederhanakan terkait dengan pungutan-pungutan yang ada. Kemudian juga masalah PBB laut, ini kami juga komunikasikan dengan teman-teman di DJP Bu. Ini karena memang dulu PBB laut ini awalnya memang dengan tarif terendah, kemudian ada penyesuaian-penyesuaian sehingga sekarang cukup besar terkait dengan PBB laut, dan ini dihitung juga berdasarkan produktivitas dari masing-masing alat tangkap. Makanya cukup besar yang dibebankan kepada teman-teman pelaku usaha. Ini coba kami komunikasikan dengan teman-teman DJP terkait dengan PBB laut. Mungkin itu Pak Sdes. Baik, terima kasih Jamu. Mungkin tadi menambahkan terkait dengan yang Undang-Undang Dana Bagi Hasil, karena kan sudah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya, tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah ya. Jadi di sana memang untuk pembagian masih 20-80 tadi disampaikan, di mana 20% sekitar hampir 12%-nya itu dikelola oleh pusat. Nah sisa yang 80% tadi ini yang dipertanyakan, kok kenapa provinsi nggak dapat ya? Kenapa bagian kabupaten kota? Saya kira juga yang melaksanakan kan kabupaten kota. Saya kemarin terus terang ini juga missing dari pengamatan kita Bu, bagaimana formulasinya itu ya. Namun nanti ini juga jadi hal khusus yang kita juga akan coba perdalam Pak ya dengan rekan-rekan di Kementerian Keuangan. Kemudian yang tadi yang terkait dengan pungutan-pungutan Pak Bilamar ya, termasuk juga adanya tadi retribusi dan PNBP, saya kira tadi sudah disampaikan bahkan oleh Bu Joyce-nya sendiri, itu kan ada perbedaan ya dari sisi pungutan hasil perikanan dan dari penggunaan fasilitas. Saya kira tadi sebetulnya Bu Dr. Pupa sudah menyinggung kaitan dengan kewenangan ya, di mana tentunya kapal-kapal daerah kan semestinya ya 5 sampai dengan 10 gross ton. Sekarang itu di atas 5 sampai dengan 10 gross ton kan. Nah itulah yang retribusi, cuma memang di beberapa pelabuhan ada kapal-kapal besar yang masuk ke situ ya Pak Bilamar ya. Nah, itu yang akhirnya juga jadi banyak pungutannya. Ya, ini juga yang nanti concern dari penangkapan ikan terukur ini ya untuk penetapan pelabuhan-pelabuhan pangkalannya. Saya kira itu tambahan dari saya. Di belakang ada notulensi yang mencatat semuanya. Nanti akan ada link notulensi ini tercatat semua dan itu menjadi bahan masukan kita. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pasca terbitnya PP nomor 11 tahun 2023 ini tim pelaksana penangkapan ikan terukur di bawah komando dari Pak Agus Werman, ada Pak Direktur Penyidikan Klien, kita sedang bekerja keras untuk menyelesaikan berbagai macam draft permennya. Tentunya nanti akan ada sosialisasi, konsultasi publik yang melibatkan semuanya. Oleh karenanya kalau semuanya tidak bisa dijawab pada hari ini, kami mohon saya kira ini untuk sesi siang ini ya. Karena saya lihat Pak Direktur BLU juga sudah di sini, Pak Winata ya. Ada beberapa hal mungkin yang kami simpulkan Bu dari sesi ini. Pertama tadi jelas disampaikan memang kita transformasi tata kelola ini dengan kebijakan penangkapan ikan terukur perlunya perubahan mindset. Ya, perlunya kita dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi dalam rangka mensukseskan ini. Payung hukum tadi saya beberapa kali sampaikan harus kita persiapkan dengan baik. Tentunya berbagai macam instrumen pengukurannya
ini juga harus disiapkan ya dengan cara-cara yang terintegrasi. Human base ya tentunya harus kita kurangi dengan penerapan aplikasi teknologi, namun check and balance tetap kita lakukan karena kita faktualnya masih ada human base, tentunya tadi disarankan dengan adanya pengukuran dari pihak ketiga atau independen. Saya kira itu yang bisa saya simpulkan. Menutup sesi pada siang hari ini, saya juga nggak mau kalah ada pantun tentang lumpia, Ibu. Ya, ini jawabannya cantik ya. Jalan-jalan ke Simpang 5. Ya, kurang kencang. Kalau nggak kencang nggak saya selesai nih. Jalan-jalan ke Simpang 5. Cantik. Jangan lupa membeli lumpia. Kalau DJPT dan stakeholdernya jalan bersama, pastilah KKP dan pemerintah Indonesia tambah jaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber dan moderator yang telah membawakan materi yang sangat menarik. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk narasumber dan moderator kita. Baik Bapak dan Ibu, masih dalam tema PNBP sebagai instrumen pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Untuk sesi kedua kali ini akan ada paparan terkait sinergi dan dukungan hulu hilir dalam pelaksanaan pemungutan PNBP SDA Perikanan Pasca Produksi yang akan disampaikan oleh Direktur Perizinan dan Kenelayanan Bapak Ukon Ahmad Furkon STMT yang sudah hadir secara online. Dan untuk materi yang kedua terkait kebijakan penganggaran sektor kelautan dan perikanan yang akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Hikmatullah yang